Selamat siang anak-anak sekalian. Eh, para calon profesional muda ya, tetap semangat. Oke, kali ini Pak Nobel mau memaparkan materi tentang AI atau kecerdasan artificial pada nantinya yang akan kita sepakati bersama ya. Nah, sebelum kita memulai, ada bagusnya supaya lancar sampai terakhir ya, kita berdoa bersama dulu ya. Ya, oke. Baik, sebelum kita mulai, mari kita dahulukan dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa, selesai. Oke, sebelum mulai, kita cek absen dulu ya. Ya, memang di sini nggak semua sih yang naik ya, karena memang ada kegiatan lain. Berapa orang yang nggak masuk hari ini? 5. Oh, ada yang sakit ya. Ya, kita doakan aja supaya cepat sehat ya. Oke, kita sudah berdoa, kita sekarang mulai ya tentang pemaparan materinya, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak mulai juga dengan materi ya, Bapak mau nanya dulu sedikit. Siapa yang sudah pernah pakai AI atau kecerdasan artifisial? Ada yang sudah pernah pakai? Ada. Loh, yang ini belum? Semua sudah? Oke. Oke. Woi, sudah ini ya, sudah biasa ya. Nah, pengen tahu nih, ada nggak yang punya favorit? Mungkin kan banyak nih ya, ada banyak. Nah, coba dari belakang favorit biasanya pakai apa? Biasa pakai apa? Ininya Gemini. Siapa lagi yang pakai Gemini? Oh, terus yang ini ChatGPT. Gemini, ChatGPT ya, dua yang termasuk top. Ada yang di luar pakai itu? Ya, apa? Oh, pakai Dola. Oh, sama saya. Ada Dolanya juga di HP ya. Karena memang dulu namanya Cici ya, berubah namanya jadi Dola karena Dola itu punya kelebihan, dia bisa generate gambar unlimited ya. Untuk generate gambar dia bisa unlimited. Sebelum Bapak mulai, kita selanjutnya yaitu ice breaking dulu ya. Ice breakingnya Pak Nobel yang sederhana aja. Kita akan lihat tayangan bareng-bareng di layar, menebak mana yang AI, mana yang asli gitu ya. Mana yang AI, mana yang asli. Di dalam hati aja boleh ya. Dalam hati, tebakanku salah atau benar gitu ya. Nah, nanti ada dua gambar yang ditampilkan. Silakan dinilai sendiri juga apakah nanti Bapak pengen tahu apakah tebakanmu semua benar atau salah sebagian gitu ya. Nah, oke. Pak Nobel bukakan dulu. Nah, ada 30 pasang foto ya, nanti kita lihat. Nah, tebak tuh. Yang mana yang asli? Mana yang AI? Ada yang salah? Ayo, mana yang asli? Mana yang asli yang kanan? Oh, oke, sip. Mana yang asli? Ah? Kiri yang asli. Pak Nobel juga belum tahu loh semua. Nah, salah berarti ya? Sudah mulai sulit dibedakan. Nah, mana nih? Oh, salah. Oke, lanjut. Benar apa salah? Ah, ya kan? Oke, kanan ya. Yang mana yang asli? Kiri ya? Oke, ya benar. Masih bisa dilihat. Mana yang asli?
Ayo, siapa yang salah? Mana yang asli? Kiri asli? Tentukan jawaban. Yang kiri asli? Oh, jangan kecewa. Wah, ini mirip gambarnya ya. Kiri kayaknya. Oh ya, benar. Saya lihat itu tuh, perkatnya. Yang mana yang asli, ayo. Oh ya. Dua lagi. Oh iya. Kiri yang asli kayaknya. Lihat petirnya. Oh. Terakhir. Ayo. Sausnya. Kiri asli. Oh kan benar. Sausnya lebih gelap. Oke. Tepuk tangan dulu. Nah, dari tayangan tadi, siapa yang nebak benar semua? Ada? Nggak ada. Nggak ada yang benar. Artinya masih ada salah kalian menebak ya. Artinya udah mirip banget gitu. Nah, ada nggak kalian mengalami kesalahan sekitar 4 lah atau lebih? Ada ya, lebih ya. Ya, artinya gagal mengidentifikasi secara bagus gitu ya. Artinya udah mirip banget. Di sini Pak Nobel mau menyampaikan bahwa apa sih yang dinamakan dengan artificial intelligence ya atau AI ya. Nah, nanti kedepannya kalau setelah kelas ini berakhir diharapkan kalian menyebutnya dengan nama kecerdasan artifisial ya. Nah, jadi memang dia dapat meniru cara kerja daripada otak manusia gitu ya. Nah, jadi memang sekarang sudah banyak model-model KA kecerdasan artifisial. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, ya, itu tadi juga sempat sepintas ya ditanyakan bahwa ada beberapa aplikasi yang biasa atau sudah umum banyak digunakan. Jadi di sini ada, nah ini ya, ada ChatGPT, kemudian DeepSeek, Bing punya Copilot punya Bing, kemudian ada Grok dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebelum kita mulai, Bapak mau kalian membentuk 3 kelompok ya, mungkin biar gampang. Gimana? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 bisa pindah ke sebelah supaya nanti cowoknya 4, ceweknya 3. Ya, nanti bisa join di sebelah kelompok. Nanti ada ini ya, penugasan buat kalian. Nah, ini Bapak akan bagikan kertas. Satu kelompok masing-masing 1 kertas. Ya. Bawa pulpen enggak? Bawa. Ini 1. Nih. 1 ya. 1 kertas per kelompok aja. Nah, mendekat. Oke ya, jadi kita anggap aja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan
siapkan alat tulis sama ininya, kertasnya. Kertas sama pulpen ya. Kalian boleh pakai laptop atau pakai HP ya. Silakan mencoba kita bersama-sama melihat bagaimana mengoperasikan KA, kecerdasan, salah satu kecerdasan artificial ya. Nah, di sini Pak Nobel mencoba menggunakan ChatGPT. Kalian bebas mau pakai apa. Yang ada di HP, ada yang umum kan ChatGPT sama ya di HP boleh, di laptop boleh. Ya. Ya, ini sekarang kita coba kalian bertanya tentang apa saja, bebas satu pertanyaan kepada ininya ya, pada modelnya. Misalnya di sini pertanyaannya tentang berpikir komputasional. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Nah, kalau udah dapat kan biasanya apa yang kita tanyakan masih tersimpan ya. Ya, bisa dibaca. Nah, sekarang untuk masing-masing kelompok, Pak ingin tahu dalam pengaplikasiannya kecerdasan artifisial ini sudah semakin meluas, ya kan? Jadi apa aja tuh di bidang apa kira-kira menurut yang kamu tahu bisa di bidang apa? Gitu. Yang bisa mau menjawab? Penggunaan kecerdasan artifisial atau AI itu ya, sekarang kita sebut sebagai kecerdasan artifisial, dia digunakan pada bidang apa saja kira-kira? Bidang pendidikan, oke. Bidang pendidikan. Bidang apa lagi? Kesehatan, ya, betul. Bidang apa? Hukum. Wah, kalau hukum di bagian apanya? Tapi enggak apa-apa. Nanti kita akan cari ya, nanti kalian akan mencari kalau di bidang kesehatan tuh seperti apa contohnya gitu. Terus bidang apa lagi kira-kira? Desain, ya betul. Desain sekarang udah banyak pakai, hampir semua desain itu pasti ada menu KA-nya sekarang ya. Apalagi? Transportasi, betul. Keamanan masuk. Bisnis, oke. Keuangan, pertanian. Banyak ya. Jadi bisa dibilang zamannya ini sudah melompat lebih tinggi. Ya, melompat lebih tinggi yang artinya apa namanya? Dengan adanya kecerdasan artifisial ini apa-apa semua dikaitkan dengan itu, ya. Nah, jadi mungkin nggak tahu lagi nanti kalau udah mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi mungkin sudah lebih canggih lagi ya, lebih banyak lagi bidang yang bisa menggunakan KA ini. Nah, oke. Kemudian kita kembali ke slide. Nah, pengaplikasiannya seperti yang Bapak tuliskan di sini, ada bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, hiburan, militer, keuangan, industri dan manufaktur dan lain sebagainya. Jadi kecerdasan artifisial ini sudah merambah ke penggunaan dari berbagai macam bidang. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah dibagikan kertas.
untuk apa namanya, kalian Bapak berikan tugas, silahkan nanti buat beberapa ya, nggak harus semua ya, nggak harus semua kesehatan semuanya. Mungkin masing-masing kelompok 2 bidang aja ya. Nanti yang kelompok 1 bidang kesehatan sama pendidikan, yang kelompok 2 bisa transportasi dan hiburan dan media. Kemudian yang kelompok 3 militer dan keuangan, ataupun yang nomor 7 juga boleh. Ya. Nah, silakan diskusi sama teman satu kelompok, cari misalnya tuh kalau di kelompok 1 di bidang kesehatan itu di bagian mananya gitu. Ya kan? Di bagian mananya. Nah, itu bisa kalian pakai apa nyarinya? Pakai kecerdasan artifisial ya. Nah, inilah dinamakan dengan kolaborasi ya, nanti yang sesuai dengan judul di awal ya, berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Nah, silakan masing-masing kelompok menulis mungkin kurang lebih 2 aja ya, silakan. Di bidang kesehatan 2, misalnya penggunaannya di bidang kesehatan itu ini gitu. Kemudian di bidang pendidikan itu ini contoh ininya, contoh detailnya ya. Silakan. Yang ini musuhan nggak berdua? Nggak mau dekat ya. Oh, berempatnya begitu. Oh, ya 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 ya, boleh boleh. Benar-benar. Berarti ini kelompok 1, 2, 3 yang gitu ya. Ya ya. Coba 2 aja. Kesehatan apa? Pendidikan contohnya apa gitu. Nah, yang terakhir boleh militer, keuangan, atau industri, manufaktur. Ya, kira-kira 10 menit bisa ya. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Nanti kita simpulkan. Ya, apa? Satu kelompok, anu aja, satu kertas itu aja. Ya boleh, yang penting ininya beda ya. Beda apa namanya? Detailnya. Nggak apa-apa. Nah, ditulis di kertasnya. Nama kelompok 1, 2, 3. Nanti perwakilan maju ke depan dibacakan. Misalnya di militer itu digunakan di bagian mana, untuk apa. Kelompok 1, satu lagi. Yang sudah boleh duluan maju baca. Ya.
Ini dianggap sebagai pertemuan awal ya, pertemuan awal dalam apa namanya, pemberian materi tentang kecerdasan artifisial. Nanti akan ada pertemuan bagaimana kita membuat sendiri AI-nya. Nah, mau nggak? Kira-kira? Hah? AI itu kan apa, kecerdasan artifisial kan memang dibuat. Hah? Pakai AI menciptakan AI. Ya. Tapi tolong jangan bilang AI lagi, kecerdasan artifisial. KA. KA ya. KA. Kecerdasan artifisial. Kita bisa loh buat dalam waktu 1 jam jadi. Percaya enggak? Saya sudah buat soalnya. Hah? Apa namanya? Namanya apa? Secara umum kan namanya chatbot ya. Chatbot. Segala sesuatu yang diajak ngobrol itu namanya chatbot. Kan kita kalau memang punya komputer, tapi komputernya harus pakai GPU yang kuat kalau mau bikin offline itu. Pakai Python bikinnya, gampang. Nanti sebelum ke sana ya ada syaratnya nanti. Syaratnya harus punya email, habis itu punya akun di sebuah website. Nanti diajarin cara bikin akunnya nanti. Yang menyediakan model-model ininya machine learning ya, sebutannya itu LLM, large language model. Ayo, sudah ada yang bisa maju dibacakan? Oh iya, kelompok 3 ya. Nih, gini aja megang. Atau saya pasangin. Berdua lah, temenin nggak apa-apa. Nanti hilang temennya. Nah, ya bidang apa terus bacanya. Oke, dari kelompok 3. Dia tentang apa itu? Peran AI di bidang militer dan kesehatan. Di bidang kesehatannya. KA, kecerdasan. Ya. AI-nya ganti kecerdasan sosial. Kecerdasan artifisial. Ya, coba bacakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Wiraloka dan teman saya bernama Erik akan mempresentasikan tentang peran kecerdasan artifisial di bidang militer dan kesehatan. Tolong minta waktu sebentar ya. Ya, yang pertama yaitu peran kecerdasan artifisial di bidang kesehatan, yaitu dia bisa mendiagnosis dan deteksi. AI dapat membaca hasil ronsen, CT scan, MRI, dan bisa mendeteksi kanker, tumor, dan juga pneumonia lebih cepat dan akurat. Dan juga analis datanya, dia juga bisa dapat menganalisis data medis. Kecerdasan artifisial dapat membaca, memprediksi resiko penyakit, membantu dokter menentukan perawatan terbaik, serta bisa juga dijadikan buat penemuan obat. Mantap ya. Nah, yang kedua bisa dibacakan oleh teman saya, yaitu Erik. Ya, yang kedua adalah peran kecerdasan artifisial di bidang militer. Yang pertama, pengintaian dan intelijen. Yang dianalisis adalah cerita satelit, rekanan drone, dan pola pergerakan musuh. Yang kedua itu simulasi dan pelatihan militer. Digunakan untuk simulasi perang, perencanaan strategi, latihan virtual bagi prajurit. Yang ketiga itu adalah cyber defense sebagai monitor sistem komputer militer. Ya, luar biasa. Sudah ya, bagus ya. Belum, masih ada. Ya, sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih yang sudah menyimak kami dan memperhatikan kami. Saya beri terima kasih.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applause. Ya. Ya, selanjutnya dari siapa lagi yang berani maju? Ceweknya atau cowok? Nah. Oh, yang ini kelompok 1 dulu. Iya. Yang cewek dulu gantian. Yang dipegang juga boleh. Temenin dong. Nanti hilang temennya. Gini aja. Ya, nggak usah terlalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran kecerdasan. Saya akan menjelaskan tentang peran kecerdasan artifisial. Yang pertama ada bidang kesehatan atau healthcare, yaitu diagnosa dan deteksi penyakit. Contohnya, kita dapat membaca hasil ronsen, CT scan, MRI untuk mendeteksi kanker, tumor, patah tulang, dan penyakit paru. Ya. Yang kedua ada robot medis. Robot medis ya. Yaitu robot operasi presisi tinggi. Hasil operasi lebih stabil, tingkat kesalahan lebih rendah. Yang ketiga ada manajemen rumah sakit. Sistem antrian pintar mengatur pasien sesuai tingkat urgensi. Yang ketiga ada telemedicine atau konsultasi online. Analisis gejala melalui chat atau aplikasi. Yang kelima penelitian obat dan vaksin. Kita dapat mempercepat proses menemukan kandidat obat baru. Yang kedua ada bidang pendidikan atau education. Yang pertama, pembelajaran adaptif. Kita dapat menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. Kedua, penilaian otomatis. Koreksi tugas pilihan ganda dan esai secara otomatis. Ketiga, administrasi sekolah. Kita dapat mengatur jadwal pelajaran secara otomatis. Yang keempat, ada pendidikan jarak jauh. Kita dapat menganalisis aktivitas siswa. Itu apakah mereka aktif, memahami materi, atau butuh bantuan. Ketiga, chatbot pendidikan, menjawab pertanyaan siswa 24 jam. Kesimpulannya, kecerdasan artifisial di kesehatan, fokus pada diagnosa cepat atau pengobatan akurat. Ya. Kecerdasan artifisial di bidang pendidikan yaitu fokus pada pembelajaran personal atau tugas guru dan siswa. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Ada sedikit mirip, tapi nggak apa-apa. Banyak barunya juga. Lanjut terakhir kelompok 2. Kelompok 2 terakhir. Nggak usah malu-malu. Iya. Ya. Pede aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Sini. Nggak usah dipisah. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama teman saya ingin mempresentasikan pengaplikasi Kecerdasan artifisial dalam bidang militer dan juga keuangan. Yang pertama di bidang militer, kendaraan tanpa awak. Kecerdasan artifisial digunakan pada drone udara, kendaraan darat tanpa awak. Kemampuannya navigasi otomatis, patroli area berbahaya tanpa mempertaruhkan manusia. Juga ada perencanaan strategis dan analisis data. Kecerdasan artifisial dipakai untuk mengelola data intelijen skala besar dan juga
Memperkirakan pergerakan musuh. Berikutnya dalam bidang keuangan akan dibaca oleh Raki. Bidang keuangan ya. Fungsi kecerdasan artifisial dalam bidang keuangan itu satu, mendeteksi penipu, mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan secara real time. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas tidak biasa di kartu kredit mobile banking, mencegah kejahatan finansial seperti phishing, scamming, atau transaksi ilegal. Yang kedua, manajemen resiko, menganalisis kelayakan pinjaman, memprediksi kemungkinan gagal bayar, dan mengukur resiko investasi berdasarkan kondisi pasar. Ya, Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Bagus, bagus. Bagus semua ya. Oke, alhamdulillah. Baik, siswa sekalian, mungkin kita langsung di penghujung materi ya. Kita akan menyimpulkan. Tapi sebelum saya simpulkan, saya mau bertanya, kira-kira di sini peran daripada kecerdasan artifisial itu apakah menggantikan manusia atau seperti apa? Tidak sepenuhnya ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah berkolaborasi ya, sesuai dengan judulnya ya. Jadi kalau sesuai dengan judul, apa namanya di sini, nah, berkolaborasi ya, pengaplikasian dan kolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Jadi artinya bahwa kecerdasan artifisial tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia ya, melainkan membantu. Nah, ini kesimpulannya, yaitu mempermudah pekerjaan dengan otomatisasi, meningkatkan kecepatan dan ketelitian dalam analisis data ya, jadi lebih cepat. Nah, kemudian pengambilan keputusan yang lebih tepat ya, berbasis informasi, kemudian menggantikan tugas berulang, meningkatkan efisiensi. Nah, ini bisa dilihat di sini, yang artinya dapat disimpulkan bahwa kecerdasan artifisial itu misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu kan kadang-kadang manusia itu fatigue atau apa ya, kelelahan itu dapat menyebabkan analisis yang sifatnya menurun. Tapi berbeda dengan kecerdasan artifisial, dia mampu bekerja 24 jam tanpa harus istirahat gitu ya, dan dapat menganalisis data-data yang didapat olehnya itu secara cepat, efisien. Jadi membantu peran manusia. Karena kalau tanpa manusia sendiri yang memberikan perintah, memberikan permintaan, dia juga tidak akan bekerja sendiri begitu ya. Sebagai contoh diminta melakukan ini ya. Jadi manusia sebagai operatornya lah. Seperti tadi ketika kalian mencari jawaban atas pertanyaan ya, itu termasuk kolaborasi mempercepat kalian dalam mencari jawaban ya. Mungkin kadang-kadang saja bahwa siswa bukannya nggak tahu, tetapi mungkin menyusun kata-katanya masih mikir lama kan gitu. Nah, dengan adanya kecerdasan artifisial kalian bisa lebih cepat lagi dalam menemukan jawaban dengan bahasa yang lebih bagus gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kenapa kayak programmer sekarang yang biasanya membuat aplikasi itu sampai mencapai berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu sekarang bisa dikerjakan hanya dalam beberapa hari saja gitu ya. Bahkan 1 hari pun bisa membuat aplikasi berbasis web. Baiklah siswa sekalian, mungkin sampai di sini dulu materi Pak Nobel tentang pengenalan kecerdasan artifisial ya. Jadi nanti pada pertemuan yang lain, pertemuan selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian membuat sendiri aplikasi chatbot ya, aplikasi chatbot memanfaatkan memanfaatkan ada yang namanya API ya. Kalau orang programming bilang API itu namanya bukan API yang korek itu ya,
tapi dibaca API ya, Application Programming Interface. Ya, jadi syaratnya kalian nanti bahan-bahannya adalah punya email untuk membuat akun di website yang namanya Hugging Face ya. Hugging Face ini menyediakan berbagai LLM ya, large language model, ada Qwen, ada DeepSeek, ada Gemma, ada macam-macam. Yang mana yang mau kita pakai? Nah, itu nanti kita padukan dengan aplikasi yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Nanti pendek. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita buat semacam kecerdasan artificial dengan gaya kita sendiri, gitu ya. Bisa diberi nama sendiri, mau dikasih nama apa, mau gayanya seperti apa dalam menjawab, begitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Nobel sampaikan pada pertemuan. Mudah-mudahan nanti kita sempat membuat kecerdasan artificial sesuai dengan yang kita inginkan, fungsinya untuk apa. Oke, itu saja ya. Bapak akhiri materi ini dengan penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, silakan dilanjut, mau pulang atau mau duduk dulu?